Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang saya hormati rekan Polda, ini hadir yang mewakili dari KPRI, Pak Adi dari KPRI, yang mewakili dari Udin, yang mewakili dari Polres, hadir, juga hadir teman-teman kami dari Desa Bawah, Pak Ali, Pak Afan, atau Pak Afan, belum dilatih berkomisi, masih kerja pada kita. Kemudian yang saya hormati Pak Sekda beserta jajarannya, Pak Dinas terkait. Hadir juga di sini teman-teman dari kabupaten tetangga yang sempat hadir dalam mengikuti rangkaian kegiatan kita. Hadir juga dari BUMN, ini dari perpajakan, Mas, dari statistik saya lihat hadir. Perpajakan ini Pak Bupati kadang-kadang kita sering juga karena Pak perpajakan Pak Ketua pajak ini kerjanya tukang nyari uang, tapi yang menghabiskan kita. Yang tukang ngumpulin uang Pak pajak itu. Kemudian yang digiring oleh masing-masing partainya, yang insya Allah dalam hal lagi tidak lebih 5 bulan akan dilakukan. Ini hadir Mas Firman, Vera, ada yang lain, mungkin disusul. Kemudian ada juga yang mewakili insya Allah terpilih sesuai rundown agar tidak melebar ulasan kita sepakati nanti sesi diskusi secara bergiliran oleh masing-masing narasumber. Kita beri waktu tentatif 10 menit karena kita lebih berharap penajaman dan pelebaran diskusi yaitu dalam sesi diskusi nanti ada tanya jawab agar kita mencapai kolaborasi ideal. Kita akan memberikan kesempatan dalam diskusi nanti bagi 5 stakeholder mewakili pentahelix, konsep pentahelix kolaborasi ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa bermukadimah kembali, dalam kesempatan yang telah ditentukan oleh moderator 10 menit ini, kami berpengantar bahwasanya benar apa yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa kita hadir pada hari ini memiliki semacam fungsi memori ataupun sejarah yang baik menurut kami karena kita akan ikut menentukan arah kebijakan tataran pokok pembangunan 20 tahun yang akan datang. Untuk itu, marilah kita sama-sama pada hari ini dapat menyumbangkan pikiran terkait dengan apa yang menjadi strategis di Kabupaten Cirebon kita, baik periode pertama, kedua, ketiga, hingga periode keempat. Sebagai referensi saja bahwasanya di periode keempat ataupun terakhir RPJP tahun 2045 yang akan datang, di level nasional kita menjadi Indonesia Emas. Apa makna daripada Indonesia Emas? Di sana sudah tidak ada lagi angka kemiskinan ekstrim, penurunan kemiskinan, ya, termasuk kalau stunting itu adalah zero. Nanti ini yang poin-poin yang menurut kami menjadi penting sama-sama kita pahami, kita simak, dan kita berikan komentar termasuk saran pendapat. Karena inilah yang menjadi pokok-pokok sasaran pokok ataupun kebijakan yang akan tersusun dalam perjalanan pembangunan ke depan. Berangkat dari isu strategis daerah. Ini ada 8. Yang pertama yaitu mewujudkan transformasi sosial untuk sumber. Jadi untuk bisa menambah, kami ingin juga masuk agar PAD itu bisa
juga itu sebabnya dalam menambah pendapatan asli daerah dengan cara hidupnya supaya lebih kaya, supaya lebih bisa bersaing dengan gedung-gedung yang lain. Karena sekarang itu habis sewakan. Meeting ini saya satu berapa kalinya mulai dari awal saya mengawal muslim kami di sini karena apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Fadilnya adalah salah satu bukti evaluasi terhadap FPDP ini yang kami ingin sampaikan dan kami juga perkenalkan sekarang saya sapa dulu Bupati bidang pemerintahan politik dan hukum PHP. Tidak dinas pertanian lagi. Nah, tapi kami menyoroti pertanian. Ya, coba lihat isi 8 itu tidak satu pun hanya hilirisasi bisa. Coba tayangkan ini, kawan-kawan. Ini harus dikritisi maksud saya. Dari awal Pak Bupati pidatonya tolong pertanian yang ramah lingkungan, organik. Masih ada tidak dokumen itu yang kita setujui bersama? Tidak ada. Coba cek satu-satu. Nah ini mungkin LPDP kita Pak Pran yang kita susun dulu, tapi saya tak tahu prinsipnya siapa. Kita masih level eselon 3 ya, baru masuk eselon ini di 2005 ya. Ya, waktu itu tidak ada. Coba lihat, saya share dengan Pak Dr. Fadil tadi hanya dengan Pak ini. PDRB kita 31, berapa persen itu masih sektor pertanian 5 tahun terakhir. Artinya selama ini kita mungkin salah di dalam hal membuat rencana itu. Termasuk saya rasakan 2 tahun, hampir 2 tahun setengah di dinas pertanian itu tidak ada anggaran untuk pertanian kecuali CUT. Karena apa? Dokumen RPJMD kita. Nah ini RPJP. Jadi coba ini hanya masuk dari awal sudah masuk terus. Kemarin saya juga Payang juga saya sampaikan. Payang juga tidak ada. Umum kita tidak ada. Dari 8 padahal sekarang ini sudah krisis pangan global. Ya, dinas pertanian sudah menunjuk TNI untuk meningkatkan perluasan area tanam. Tapi kita tidak memasukkan itu di dalam misi kita. Apakah itu hilirisasi menurut saya tidak? Karena hilirisasi itu setelah produk. Nah yang kita inginkan adalah di produksinya atau di hulunya. Ya kalau bahasa ini kemarin itu kan dengan hilirnya baik, mudiknya juga ditengok, jadi mudik. Kita lihat, ada tidak? Hanya transformasi ekonomi melalui hilirisasi. Di bawah lagi saya pikir tadi ada ketahanan pangan, ternyata ketahanan sosial. Kalau dapat anda itu gimana? Beras mahal aja udah mikir kan? Nah ini maksud saya, tolong Pak, dari awal saya kawal ini, Pak Mar kita dengar ini, ya waktu awal Pak Prandiono juga mengatakan hal yang sama, mulai dari paparan PDRB itu pedoman. Ya, kalau bisa melawan lah, kalau tidak melawan jadi pejabat lagi. Ya, saya insya Allah melawan itu sampai dengan Februari 2025, insya Allah. Sudah itu masuk grupnya Pak Ulama Usman. Makanya keahlian saya dimasukkan di sana. Nah, mengenai DAK, ini alhamdulillah Pak Pran, ya setelah Pak Manung di sana dapat anggaran 8 miliar tahun ini untuk fisik pertanian. Setelah lebih dari 5 tahun tidak dapat. Ya, artinya bagaimana upaya yang memang tadi dulu mencari dana di pusat itu bagaimana? Tidak ada dana HPI itu tidak masuk ke Jam Bogor. Ya, tidak ada dana-dana loan itu tidak masuk ke Jam Bogor. Bagaimana upaya mendongkrak dari APBD jauh kita? Tapi tolong ya, jadi catatan saya mengenai sama provinsi. Ya, sekretaris kemarin supaya itu saya menyampaikan hal yang sama. Tolonglah isu strategisnya itu masukkan sektor pertanian. Ya, dunia saja sudah sekarang global, krisis global. Ya, kalau kita tidak makan sama anak, kita tengok ada tidak di tampilan PDRB, kalau ada anak bisa tampilkan tidak yang disampaikan BPS 5 tahun terakhir dari saya di Lingaya. Itu 31 kan, 31,4%. Ya, jadi itu ya, itu yang penting tolong masukkan itulah. Dan tidak ada proses sepakat dengan Pak Pran, bukan hanya kopi.
Ya, orang tidak mau menanam kopi semua karena tidak cocok iklimnya, tidak cocok dari sisi penghasilannya. Kopi itu lebih kurang 20.000 hektar saja nih. Sisanya adalah hortikultura dan pangan. Mungkin ini saja para stressing saya mengenai. Tolong ya kawan provinsi, sekretaris, Adindaku, tolong kemarin sudah saya sampaikan upaya hal yang sama mengenai isu strategis kita mengenai bagaimana tanam pangan dan isu ini pertanian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang ketiga, yang ibu-ibu mewakili yang lalu dari GOW, silakan mewakili komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati. Saya hari ini berdiri di sini mewakili teman-teman dari gabungan organisasi UMKM untuk menyampaikan usulan. Berhubung kali ini setelah bertahun-tahun kami tetap menyumbangkan PAD kepada pemerintah, walaupun PAD itu tidak tercatat dan tidak bisa juga sesuai dengan Ini dulu kawan aku. Kemudian Pak dari profesi ya, Pak Kirges, yang saya hormati, kemudian Bapak dari saya nama Haji Umar Usman, aslinya dari Apur Lebak. Baik, kami minta saran, tambah bukan, tidak tahu, tapi ini yang kami lihat per harinya. Satu, seperti kita ketahui di rumah sakit umum 2 jalur, dokter spesialis itu sangat kurang. Dokter spesialisnya di dalamnya kalau tidak salah 6 orang. Kemudian yang saya tahu karena saya ini sakit mata, semuanya dokternya dari Pak Warawa. Dapat aku daftar nomor 121. Nah, belum lagi penyakit yang katanya jantung, yang tulang, segala macam tidak ada. Syukurlah Bapak Ibu yang ada di pemerintahan ini, yang ada dokter-dokter orang suruh berjalan di sekolah anak spesialis. Karena tidak mungkin yang jualan di macam oleh teman saudara. Yang asli orang sini. Jangan kami dulu pernah nyekolah orang itu sudah sekolah selesai 2-3 tahun tidak ada. Tunggu lagi. Nah, ini coba dikembangkan. Akhir penyakit apa-apa ataupun mau dilepas dari orang itu. Dan kalau sudah banyak yang diperiksa tidak terjadi. Saya Hairul Salam, merupakan ketua OSIS dari SMK Negeri 1 Rejang Lebong. Di sini saya juga menyuarakan hak teman-teman saya dari Forum Genre Kabupaten Rejang Lebong bersama Forum Anak dan juga Forum OSIS Provinsi Bengkulu. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan atau kami ajak diskusi. Pertama, bagaimana peran pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam fasilitasi organisasi remaja di Kabupaten Rejang Lebong? Yang kedua, apakah peran pemerintah dalam menyelesaikan kasus bully di Rejang Lebong? Yang kita ketahui saat ini di Rejang Lebong sudah terjadi beberapa kasus bully yang mana selalu diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memikirkan trauma yang melekat pada korban. Bahkan mungkin pemerintah tidak tahu bully saat ini. Yang ketiga, apakah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan menugaskan sekolah-sekolah di Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan parenting orang tua dan anak? Karena ada sekolah yang sudah melakukan parenting, tetapi murid-muridnya juga masih bisa melakukan bullying. Kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Rejang Lebong? Selanjutnya, mengingat bonus demografi, poin kedua yang mencangkup kepada kesehatan mental remaja.
Yang mana, seperti yang kita ketahui, remaja merupakan generasi emas pada tahun 2045. Kami remaja, pada saat ini kami juga sedang melakukan kampanye anti bullying bersama Genre Indonesia, generasi anti kekerasan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, dan juga Taroto Education, dan juga Ikatan Mahasiswa Psikologi Indonesia. Kami meminta untuk siswa dan siswi Indonesia bisa merasakan bahagia tanpa perundungan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih satu kesempatan terakhir. Bapak dari apa? Mewakili dari Akpol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupeda, Pak Anggota, Bapak Narasumber, dan semuanya saya hormati. Mungkin langsung saja. Saya dari partai politik dan bisa juga dari perwakilan petani. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Lina tadi bahwasanya benar itu Bapak. Kita untuk memperhatikan hilirnya, kita harus tahu dulu bagaimana membuat hilir. Jadi sudah beres atau belum? Karena mengapa? Hilir kita bagus, tapi hulunya bobrok itu kan masih katakanlah suatu perbuatan yang berbeda. Karena bagaimana petani-petani itu bisa memproduksi sebanyak-banyak mungkin. Dengan catatan pemerintah masih terus perhatikan hilirnya atau pakannya. Dan selanjutnya saya juga setuju bagaimana kita menyelamatkan RPJPD kita yang ini dengan solusi. Karena bagaimana infrastruktur itu masih katakanlah satu hal yang utama, terutama bagi petani-petani yang mungkin masih pos pengeluaran atau pengeluaran untuk beban angkut itu sama. Jadi kita harus ada perhatian dari pemerintah yang nah, mengenai masalah kemarin itu ada yang mau berdebat ya, berarti